Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Pemasangan Lift. Yang pertama adalah latar belakang. Lift merupakan salah satu jenis pesawat mengangkat yang berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari satu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Adapun jenis mesin lift dibagi menjadi dua, yaitu mesin lift penumpang dan lift barang. Hampir semua gedung bertingkat di kota besar menggunakan lift. Lift digunakan untuk mempermudah orang-orang untuk naik dan turun pada sebuah gedung. Selain itu, lift juga digunakan sebagai alat angkut barang-barang yang tidak mungkin diangkut melalui tangga biasa. Contohnya pada gedung berlantai 30, pekerja yang tempat kerjanya di lantai atas dapat sampai dengan cepat melalui lift. Dengan menggunakan lift, orang-orang dapat menggunakan waktunya seefisien mungkin sehingga dapat melakukan pekerjaan lain dengan maksimal. Dalam pengendalian risiko keselamatan bidang lift, banyak perusahaan yang masih belum menerapkan kaidah manajemen risiko keselamatan dengan benar, sehingga pengendalian risiko belum berjalan tepat dan efektif. Pada risiko pekerjaan yang didapatkan oleh pekerja sangat tinggi dan dapat menyebabkan bahaya cacat permanen hingga kematian. Kemudian yang kedua adalah batasan masalah. Pada makalah saya, batasan masalahnya yaitu hanya menganalisa pemasangan dan instalasi komponen lift, kamar mesin, ruang luncur, dan pintu lantai perhentian yang sesuai dengan standar K3. Kemudian untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama adalah mengetahui konsep dasar lift, yang kedua mengetahui peraturan K3 yang berhubungan dengan lift, dan juga yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengerti cara pemasangan lift sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama adalah konsep dasar, yaitu jenis-jenis lift. Berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi lift penumpang, lift barang, dan lift pelayan. Dan berdasarkan model tarikannya dibedakan menjadi jenis tarikan langsung atau drum type, dan juga yang kedua adalah jenis tarikan gesek atau traction drive. Kemudian berdasarkan mesin penggeraknya dibedakan menjadi geared elevator dan gearless elevator. Kemudian peraturan-peraturan K3 mengenai lift, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Persyaratan Keselamatan Kerja. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang ketiga adalah Permen Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Kewenangan Ahli K3. Selanjutnya adalah SNI 1718/1989 tentang Pemeriksaan dan Pengujian lift. Kemudian Permen Nomor 3 Tahun 1995 tentang Syarat Penunjukan Perusahaan Jasa. Kemudian Permen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja. Selanjutnya adalah Permen Nomor 3 tentang Syarat Keselamatan Lift Pengangkut Orang dan Barang. Dan yang terakhir adalah Permen Nomor 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan Teknisi Lift. Dan berikut ini adalah teori-teori K3 yang berhubungan dengan lift. Pertama yaitu pemasangan dan instalasi komponen lift. Yang pertama adalah kamar mesin. Apabila jalan masuk ke kamar mesin menggunakan tangga, maka pemasangan tangga tersebut harus cukup kuat dan pemasangan tetap atau permanen, dan sudut kemiringan maksimal kamar mesin harus dilengkapi dengan ventilasi yang baik. Kemudian ventilasi kamar mesin harus dapat menahan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Pemasangan instalasi tenaga listrik dalam kamar mesin harus memenuhi persyaratan Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL. Penerangan kamar mesin harus sekurang-kurangnya 100 lux per satuan mesin. Kamar mesin dijaga bersih dan dilarang menaruh atau menyimpan barang apapun. Peralatan dan perkakas untuk maksud perawatan harus disimpan rapi di lemari dan disediakan di kamar mesin. Kamar mesin harus dilengkapi dengan stop kontak jenis tertutup dan dilengkapi dengan kawat pentahanan. Kemudian harus tersedia lampu tangan yang sesuai dengan persyaratan kelistrikan. Harus tersedia alat pemadam api cepat CO2. Apabila kamar mesin tidak dijaga, maka pintu harus selalu tertutup dan terkunci. Kemudian alat-alat darurat seperti engkol dan pembuka rem harus ditempatkan dalam kamar mesin. Kemudian yang kedua adalah ruang luncur. Bangunan ruang luncur harus dibuat dari bahan yang cukup kuat, tahan api, dan tertutup rapat mulai dari lekuk dasar sampai ke bagian atas. Bangunan ruang luncur harus langsung didukung oleh pondasi tanah. Jika tidak, maka bobot imbang harus dilengkapi dengan pesawat pengaman, sama halnya dengan kereta. Pada bagian ruang luncur ekspres harus dipasang pintu-pintu darurat pada tiap-tiap jarak 12 meter atau tiap-tiap 3 lantai. Di dalam ruang luncur dilarang memasang peralatan apapun yang bukan merupakan bagian dari instalasi lift.
Di bagian atas ruang luncur dilarang harus terdapat ruang bebas paling sedikit 60 cm. Apabila di dalam ruang luncur dipasang instalasi listrik, maka harus memenuhi persyaratan PUIL. Selanjutnya, bobot imbang harus dapat bergerak dengan lancar mengikuti rel pemandu yang kokoh. Kemudian, apabila bobot imbang terdiri dari potongan atau blok-blok logam, maka satu sama lain harus diikat paling sedikit dengan 2 buah baut. Rel-rel pemandu harus cukup kuat untuk menahan tekanan akibat pesawat pengaman kereta saat bekerja. Selanjutnya adalah rel pemandu. Untuk kereta dan bobot imbang harus terbuat dari baja dan konstruksi kaku, kecuali rel untuk lift pelayanan dan lift yang kecepatannya tidak melebihi 30 meter per menit. Kemudian yang ketiga adalah pintu lantai perhentian. Kunci kait atau interlock harus dilengkapi dengan kontak arus listrik. Yang kedua adalah semua jenis pintu harus dilengkapi dengan kunci kait atau interlock yang menjamin kereta tidak dapat bergerak atau melanjutkan gerakannya kecuali apabila semua pintu dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci. Pintu dapat terbuka jika kereta dalam keadaan berhenti dan permukaan lantai kereta sama rata dengan lantai perhentian. Pintu-pintu lantai dan pintu kereta harus dapat menutup dengan rapat dengan cara penekanan oleh gaya pegas atau oleh gaya gravitasi pemberat. Jarak antara ambang pintu atau door sill kereta dengan pintu lantai atau running clearance harus dibuat tidak lebih dari 35 mm. Alur-alur pada ambang pintu di mana sepatu-sepatu pintu meluncur harus selalu bersih. Apabila pada pintu-pintu dilengkapi dengan panel kaca, maka panel tersebut harus selalu utuh dan kokoh. Pada tiap kali perhentian lantai kereta harus selalu terata dengan permukaan lantai. Kemudian ambang pintu atau door sill harus dibuat dari bahan yang kuat dan tidak licin. Kemudian teori ketiga yang meliputi alat perlindungan diri ketika membuat konstruksi lift. Pertama adalah sarung tangan, kedua adalah helm, ketiga adalah full body harness, keempat adalah kacamata, dan yang kelima adalah memasang barikade shaft dengan baik. Dan berikut ini adalah data-data pendukung mengenai pemasangan lift. Berdasarkan data sekunder terkait informasi kecelakaan kerja di PT BSL, diperoleh informasi data kecelakaan di BSL dari tahun 2012 sampai tahun 2014 telah terjadi 13 kasus kecelakaan. Kasus kecelakaan tersebut terbagi dalam 4 kategori, yaitu fatality atau kejadian kecelakaan yang menyebabkan pekerja meninggal dunia. Yang kedua adalah LWDC atau lost work day case atau kecelakaan yang mengakibatkan pekerja harus istirahat di rumah lebih dari 1 hari. Kemudian kasus kecelakaan ZWDC atau Zero Work Day Case atau kecelakaan yang tidak mengakibatkan kehilangan hari kerja tetapi tindakan pertolongan dilakukan oleh petugas medis yang kompeten atau pekerja masih bisa melanjutkan lagi pekerjaannya setelah mendapatkan tindakan pengobatan. Dan yang terakhir adalah kategori First Aid Injury, yaitu kejadian kecelakaan yang hanya memerlukan perawatan dengan menggunakan obat-obatan P3K. Hasil investigasi kecelakaan yang dilakukan oleh pihak internal PT BSL menyatakan bahwa penyebab kecelakaan sebagian besar dikarenakan faktor perilaku tidak aman yang dilakukan oleh pekerja tersebut, seperti tidak menggunakan alat pelindung jatuh saat bekerja di ketinggian, tidak memasang barikade shaft lift dengan benar, menggunakan peralatan yang sudah rusak, dan lain-lain. Berdasarkan data sekunder lainnya, yaitu terkait analisa perilaku kerja karyawan selama tahun 2015 yang dilakukan oleh internal Departemen K3, didapatkan data bahwa sebagian pekerja di area kerja masih melakukan pekerjaan yang tidak aman saat berada di area kerja. Beberapa temuan itu diantara lain tidak menggunakan alat perlindung diri atau APD yang wajib digunakan di area kerja seperti sarung tangan, helm, full body harness atau FBH, kacamata, tidak memasang barikade shaft dengan baik, tidak menggunakan alat kerja yang aman, tidak melaporkan kondisi dan perilaku tidak aman, dan lain-lain. Dan berikut ini adalah analisa pembahasan. Yang pertama adalah secara umum jenis lift dilihat dari pemakaian muatan digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu lift penumpang, lift barang, dan lift pelayan. Kemudian yang kedua adalah perawatan dan pemeliharaan lift, meliputi pemeliharaan ringan dan pemeliharaan keseluruhan. Yang ketiga adalah konstruksi umum mesin lift berupa sebuah sangkar yang dinaik turunkan oleh mesin pengangkat.
Yang keempat adalah lift merupakan salah satu jenis pesawat pengangkat yang berfungsi untuk membawa barang maupun penumpang dari satu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Yang kelima adalah pengecekan alat sebelum memeriksa dan memperbaiki instalasi sangat diperlukan guna memperkecil kecelakaan kerja. Dan yang keenam adalah pemasangan konstruksi lift harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kecelakaan. Kesimpulan dari makalah saya adalah penerapan K3 pada lift pada dasarnya mengawasi syarat K3 baik secara administratif, ketentuan teknik yang disesuaikan dengan standar yang berlaku untuk menjamin kehandalan dan keamanan operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.